Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang pembukaan rekening usaha atas nama PT Perorangan ya. Bisa atau enggak sih buka rekening usaha atas nama PT Perorangan? Nah, kalau bisa, apa aja sih syarat-syaratnya dan prosesnya seperti apa? Jadi bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini, jangan di skip-skip ya, oke? Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, yang membahas bisa atau enggak bikin rekening usaha atas nama PT Perorangan, kalau bisa prosesnya gimana, dan mekanismenya seperti apa, lebih baik kita mengulas balik tentang sejarah PT Perorangan ini. Nah, PT Perorangan merupakan produk Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober atau enggak November. Yang kemarin kita rame-rame itu loh, yang demo besar-besaran. Nah, peraturan pelaksana dari PT Perorangan ini baru disahkan pada bulan Februari tahun 2021. Dan ekosistem dan support system untuk pendaftaran PT Perorangan baru selesai di bulan Oktober tahun 2021. Jadi, ada jeda setahun untuk mempersiapkan PT Perorangan ini, yang berarti PT Perorangan ini secara administratif juga nggak mudah ya teman-teman. Nah, selain memang prosesnya tidak mudah, PT Perorangan ini kan baru disahkan atau baru diluncurkan Oktober 2021. Jadi masih kurang lebih umurnya 3 bulan aja teman-teman. Wajar kalau memang butuh penyesuaian, wajar kalau memang butuh integrasi lebih lanjut. Target dari PT Perorangan sendiri merupakan usaha mikro dan kecil. Agar apa? Agar bisa teradministrasi dengan baik dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan usaha menengah besar. Contohnya misalkan ada sebuah dinas atau pemerintahan, mereka sedang mengadakan tender lemari contohnya ya. Jadi usaha mikro kecil juga bisa ikut tender tersebut tanpa harus pinjam CV atau pinjam perusahaan. Nah, itu merupakan target dasarnya dari pemerintah. Usaha teman-teman cocok untuk membuat PT Perorangan jika skalanya masih mikro dan kecil. Mikro dan kecil itu seperti apa? Kalau kecil, usaha kecil, batas maksimal omsetnya adalah 2,5 miliar per tahun. Kalau sudah lebih dari itu, apalagi sudah PKP, pengusaha kena pajak, yang omsetnya kurang lebih 4,8 miliar per tahun, maka teman-teman lebih baik menggunakan atau membuat CV atau PT pada umumnya. Nah, kalau untuk pembuatan rekening sendiri, apakah PT Perorangan ini sudah bisa membuat rekening usaha di bank-bank devisa? Seperti Bank BCA, Himbara, Bank Himbara, Himpunan Bank Negara seperti Mandiri, BNI, BRI, atau BSI, apakah sudah bisa? Oke, kita jawab ya teman-teman. Setelah kita coba keliling ke beberapa kota dan juga menghimpun informasi dari banyak pihak, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di kota besar seperti Jakarta, Jogja, dan Surabaya itu sudah bisa membuat rekening usaha atas nama PT Perorangan. Sekali lagi, di kota besar sudah bisa membuat rekening usaha atas nama PT Perorangan. Nah, kalau kota kecil seperti Kabupaten Sumeneb itu masih belum bisa ya teman-teman, jadi masih harus menunggu proses integrasi lebih lanjut lagi. Oke, mari kita bahas dari yang bisa dulu ya, seperti apa prosesnya dan mekanismenya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang berdomisili di kota besar seperti Jakarta, Jogja, Surabaya, dan semacamnya, silahkan teman-teman bisa memilih bank yang disukai dan kemudian datang ke cabang terdekat. Nah, apa aja yang perlu disiapkan dan bagaimana prosesnya? Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk siapkan surat pernyataan pendirian, SK Kemenkumham, NPWP-PT, dan NIB terbaru berbasis RBA, dan juga KTP pengurus. Jangan lupa itu untuk disiapkan ya. Nah, yang kedua, silakan teman-teman menemui CS agar dibantu untuk dibukakan rekening usaha atas nama PT Perorangan. Nah, proses ketiga biasanya CS akan sedikit bingung nih, PT Perorangan apa? Karena taunya PT biasa gitu kan. Nah, teman-teman silakan bilang aja kalau PT Perorangan merupakan produk Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru pada tahun 2020. Jadi,
PT perorangan ditujukan untuk usaha mikro kecil sehingga tidak perlu menggunakan akte notaris. Nah, kemudian yang keempat, umumnya CS akan berdiskusi terlebih dahulu, masuk ke dalam ruangannya, mungkin menanyakan, ya kita tunggu 10-15 menit, biasanya CS akan kemudian keluar dan menyampaikan, baik Pak, bisa kita bantu untuk pembuatan rekening usaha atas nama PT perorangan. Nah, yang kemudian yang kelima ya tentu selesai lah prosesnya, tinggal mengikuti syarat-syarat dari bank tersebut aja. Nah, itu untuk yang berdomisili di kota besar ya. Nah, bagaimana kalau misalkan si CS tersebut meminta atau tetap meminta akte notaris? Ya, kemudian teman-teman harus bisa menjelaskan bahwa PT perorangan merupakan produk undang-undang terbaru dari Cipta Kerja, di mana untuk usaha mikro kecil sehingga mereka tidak membutuhkan akte notaris atau tidak diberikan akte notaris. Nah, bagaimana kalau misalkan CS-nya tetap ngotot untuk minta akte notaris? Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa di cabang tersebut tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membuka rekening usaha atas nama PT perorangan. Dan umumnya itu terjadi di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Sumeneb. Nah, apa solusinya bila teman-teman berdomisili di kota kecil seperti Kabupaten Sumeneb dan semacamnya? Saya punya 3 saran sih untuk teman-teman. Siapa tahu 3 saran ini bisa membantu teman-teman untuk mempercepat membuka rekening usaha atas nama PT perorangan. Saran yang pertama, teman-teman bisa langsung datang ke cabang BCA terdekat di kota Anda, kemudian meminta untuk dibuatkan rekening perorangan bertindak atau berusaha di bawah badan, atau disingkat BDN. Jadi misalkan nama saya Ari dan PT saya merupakan PT Sukses Makmur. Jadi rekening atau nama rekeningnya adalah Ari BDN PT Sukses Makmur. Nah, kalau nggak mau gimana? Saya maunya yang langsung nama PT Sukses Makmur gitu. Nah, ada cara kedua atau saran kedua. Saran kedua, teman-teman bisa menunggu proses integrasi antara pemerintah dan bank sampai ke kota teman-teman sekalian. Nah, kayak Kabupaten Sumeneb ya saya tunggu aja. Siapa tahu di tahun 2022 ini proses integrasinya udah selesai. Nah, kalau tetap nggak mau gimana? Saya maunya cepet aja, maksudnya minggu ini harus udah bikin rekening usaha biar bisa dapat transferan dari customer. Oke, ada saran ketiga yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Saran ketiga adalah teman-teman bisa membuka rekening usaha PT perorangan di kota besar. Saran saya, di kota besarnya adalah ibu kota provinsi dari kota teman-teman. Contohnya saya di Kabupaten Sumeneb merupakan wilayah dari Jawa Timur, maka saya akan coba untuk membuat rekening usaha PT perorangan di Surabaya. Jadi kurang lebih seperti itu 3 saran dari saya untuk teman-teman yang berdomisili di kota kecil seperti Kabupaten Sumeneb. Semoga video ini dapat membantu teman-teman bisa membuat rekening usaha atas nama PT perorangan, usahanya lancar, dan juga bisa disegerakan semua urusannya, oke? Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita berinteraksi di sana. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @containeran.id dan juga TikTok di containeran.id. Nah, jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi, dan juga jangan lupa bunyiin loncengnya agar dapat notifikasi video-video menarik dari kami. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.